Jika Friska sungguh bersama Presiden Daniel, apa Anda tidak akan sakit hati? Naomi bertanya dengan hati-hati. Aku lihat wanita ini tidak sesederhana itu. Iya, dia memang lebih hebat dibandingkan dua orang kakak beradik Hilton itu. Tracy berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, karakternya adalah karakter yang disukai Daniel. Jadi, Anda tidak cemas? Naomi panik. Jika mereka berdua sungguh bersama, kedepannya Carlos, dan Carla akan memiliki ibu tiri. Siapa tahu dia sama dengan Victoria. Di depan tampak baik hati, sebenarnya hatinya sangat busuk. Jika ia melukai 3 anak, bagaimana? Seharusnya tidak. Kali ini Tracy percaya dengan penilaiannya. Menurutku, dia bukan orang seperti itu. Sebelum Victoria melakukan hal jahat, kita juga tak melihat sifat aslinya. Naomi berkata dengan pelan. Setelah melewati begitu banyak hal, seharusnya Daniel sudah paham. Tracy malah sangat terbuka. Sebenarnya dia tak punya rasa terhadap Victoria. Tuan Besar Wellens yang memaksanya. Sekarang Tuan Besar tak lagi ikut campur. Ia dapat memilih sendiri. Jika ia sungguh menyukai Friska, maka aku juga tak bisa menghalanginya. Walaupun hati Naomi tidak tenang, tetapi ia tak banyak bicara. Tracy melihat pemandangan jalan yang akrab di luar. Hatinya sangat ruwet setelah beberapa tahun, dan melihat jalan ini lagi, ia tetap teringat hal yang ia lalui bersama Daniel dulu. Adegan-adegan itu muncul di benaknya, tergambar dengan begitu jelas. Walaupun tak terlupakan, namun kenangan itu hanya bisa disimpan di dalam hati. Barusan, itu mobil Nona Tracy. Rian berbisik di telinga Daniel. Daniel tak bereaksi. Ia duduk di kursi dan matanya menatap Friska. Selamat datang di kota Bunaken, ucapnya sambil menyunggingkan senyuman. Terima kasih, Presiden Daniel. Friska mengubah sifat sungkannya menjadi selembut air. Sepasang mata bunga persik indah bersinar-binar dengan menawan. Kamu menunggu di sini seharian? Daniel melirik meja yang tak jauh itu. Di atasnya ada 2 gelas teh yang belum dibereskan. Ia menebak barusan Tracy kemari. Iya, tapi tidak juga. Friska tersenyum. Barusan aku menyambut seorang teman. Presiden Daniel juga kenal. Nona Tracy, pemegang saham terbesar kedua grup mall. Kejujurannya membuat Daniel terkejut. Daniel menatapnya. Untuk apa kamu mencarinya? Tanyanya secara langsung. Proyek ini. Friska menunjukkan kepadanya dokumen itu. Tuan Besar Lois mencariku melalui Direktur Matau. Ia ingin aku menggantikan Nona Tracy. Aku cemas akan terjadi kesalahpahaman. Jadi aku bertemu dengannya untuk bertanya secara langsung. Apa katanya? Daniel sangat penasaran. Ia bilang, ia kesal dengan tindakan pihak sana yang sudah mencari penggantinya, padahal ia belum mundur. Friska tersenyum. Ia juga bilang, persaingan bisnis berjalan secara adil, semuanya terbuka dan bersedia mengakui kekalahan. Jika memainkan trik, ia juga tak akan sungkan. Ini memang ucapannya. Tatapan Daniel dalam memandang Friska menjadi lebih ramah, sikap waspada dan cueknya berkurang. Nona Tracy adalah orang yang berterus terang. Aku sangat menyukainya. Friska tersenyum. Ketika Anda baru datang tadi, apa bertemu dengannya di bawah? Tidak. Daniel menggoyangkan gelas alkoholnya dengan ringan dan berpikir di dalam hati, ketika Tracy pergi, apakah ada melihatnya? Jika melihatnya, ia seharusnya tahu dirinya bertemu Friska. Mana mungkin tidak ada reaksi apapun. Minum bir di sini tidak seru.
Rizka melihat Daniel yang tidak fokus padanya. Ia lekas mengubah strategi. Presiden, bagaimana kalau kita ke sebuah tempat yang seru? Memangnya ada tempat seru yang tak aku ketahui di kota Bunaken? Daniel menaikkan alisnya. Anda pasti belum pernah pergi ke tempat ini. Rizka memberi usulan dengan misterius. Selain itu, aku berani jamin Anda pasti menyukainya. Kalau begitu, aku harus ke sana. Daniel merentangkan tangannya. Rizka menyuruh pengawalnya mundur dan langsung menaiki mobil Daniel. Rian yang duduk di kursi penumpang depan tertegun. Mobil ini tidak pernah diduduki wanita lain selain Tracy dan pengawalnya. Daniel sedikit mengenyitkan kening tetapi ia tak berkata apa-apa. Sebelum pintu mobil ditutup, Rizka baru menyadarinya. Maaf, sepertinya aku langsung naik mobil tanpa persetujuan Anda. Aku hanya tidak ingin membawa banyak orang. Rasanya terlalu berlebihan. Tidak apa. Daniel menyunggingkan senyuman. Beritahu dia alamatnya. Iya, di pantai Laut Utara. Rizka lekas memberitahu alamat kepada sopir. Mobil perlahan-lahan melaju menuju lokasi tujuan. Daniel melirik kaca spion. Ia melihat pengawal keluarga Amberson tidak mengikutinya. Dengar-dengar, ayahmu adalah orang yang sangat waspada. Para pengawal pun sudah terlatih profesional. Kamu sendirian naik mobilku, mereka tidak cemas? Tanya Daniel basa-basi. Pergi bersama Anda lebih aman dari tempat manapun. Ketika Rizka bicara, ia selalu memandang Daniel dengan lembut. Matanya penuh dengan rasa suka dan rasa kagum. Suaranya juga sangat lemah lembut, sangat enak didengar. Daniel teringat Tracy, rasanya wanita itu tak pernah memandang dirinya seperti itu, juga tak pernah bicara selembut itu kepadanya. Kalau bukan galak, ya berkelahi, kalau tidak, tak bersuara sama sekali. Kadang-kadang ia mencurigai apakah di dalam hatinya sudah tak ada dirinya. Itu Bar Kaisar kan? Sepertinya aku tak pernah ke sana. Rizka menunjuk papan berkelap-kelip itu. Bar ada di mana-mana. Ini adalah bisnis sedunia. Negara Korea juga ada, ucapnya dengan antusias. Daniel melihat papan Bar Kaisar. Ia teringat masa lalu. Sejak pertama kali ia resmi bertemu Tracy, diperas dan dipaksa Tracy untuk menandatangani perjanjian utang. Tracy yang waktu itu walaupun galak namun sangat menggemaskan. Tidak seperti sekarang, wanita itu mulai menyembunyikan perasaannya, menjadi lebih dingin dan hening, seolah apapun cara yang dilakukannya tetap tak dapat menyentuh hati wanita itu. Mobil Nona Tracy, Rian tiba-tiba berseru. Daniel tertegun sejenak. Ia memijingkan mata dan memastikan ternyata mobil yang ia minta Thomas berikan untuk Tracy sedang terparkir di depan pintu Bar Kaisar. Wanita itu penyakit lamanya kambuh lagi. Pergi, lihat. Daniel tiba-tiba memerintah. Baik. Pengawal lekas memutar arah menuju bar. Kita tidak ke pantai utara. Rizka agak terkejut, tak disangka segala yang telah disiapkannya hancur berantakan dengan mudah. Lain kali saja, Daniel menjawab dengan datar. Baiklah. Rizka agak kecewa, tetapi ia tetap menyunggingkan senyuman dan berkata dengan rendah hati, kalau begitu, kalian turunkan aku di pinggir jalan. Aku akan meminta pengawalku menjemputku. Sama-sama saja, ucap Daniel. Bukankah kamu belum pernah ke sana? Kamu bisa melihat-lihat. Iya, baiklah. Rizka kegirangan. Ia mengira Daniel ingin mencari Tracy dan akan menurunkannya begitu saja. Tak disangka ia juga dibawa ke sana. Mobil masuk ke dalam gerbang Bar Kaisar. Manajer lekas menyambutnya. Presiden Daniel, sudah lama Anda tidak kemari. Raut Rian melihat wajah yang asing. Mana Dani? Tanyanya. Kak Dani libur kerja. Ia sekarang bekerja dari tengah malam hingga pagi hari agar pagi hari dapat menjaga istrinya. Manajer berkata sambil tersenyum. Kak Rian, Anda masih ingat aku?
Dulu aku juga mengikuti Kak Dani. Iya, jawab Rian lalu membuka jalan dengan pengawal lainnya. Daniel membawa Friska masuk ke dalam. Di dalam bar itu penuh dengan kerumunan orang, lampu-lampu berkelap-kelip tetap ramai seperti dulu. Daniel melihat sekeliling tak menemukan sosok Tracy. Rian tahu maksudnya, ia lekas bertanya kepada manajer Ildi, "Apa kamu melihat Nona Tracy?" "Nona Tracy yang mana?" Manajer baru itu sama sekali tidak mengenal Tracy. "Yang menyetir mobil Bright itu?" tanya Rian. "Oh, tadi ada 2 wanita yang menyetir mobil itu. Mereka ke ruangan VIP. Aku antar kalian ke sana." Manajer lekas menyambut. "Presidir, sebelah sini." Daniel dan pengawalnya mengikuti manajer menuju ruang VIP. Di sini lebih tenang daripada ruang tengah utama. Masih tampak seperti dulu, sedikit pun tak berubah. Hanya saja sudah lama Daniel tidak kemari. Sekarang ia agak tersentuh dengan pemandangan ini. 2 bulan lalu telah mendekorasi bagian umum. Ruangan VIP sama sekali tidak disentuh. Ruangan VIP Presiden masih tetap sama. Setiap hari ada yang membersihkan. Manajer berjalan sambil menjelaskan. Daniel melihat sekeliling. Ia teringat masa lalunya dengan Tracy. Ia bahkan tak menyadari Friska yang mengikuti dari belakang telah hilang. Hingga tiba-tiba terdengar suara jeritan. Daniel baru menoleh kepala. Friska ditahan oleh 2 orang pemabuk. 2 orang itu menggodanya dan menariknya menuju ruang VIP. "Presiden Daniel, tolong aku!" Friska menjerit ketakutan. Raut wajah Daniel berubah. Ia melangkah dengan cepat dan menendang 2 orang itu. Friska ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia bersembunyi di belakang badan Daniel. Tubuhnya gemetar sambil menarik pakaian Daniel. "Sudah, tidak apa." Daniel merangkul bahunya dan menenangkannya dengan lembut. Tadi ia tak sabar ingin bertemu Tracy, jadi tak sadar mempercepat langkah kakinya. Sedangkan Friska baru pertama kali datang. Tempat itu sesak penuh dengan orang. Ia tak tahu Friska tersesat, jadi Daniel agak merasa bersalah. Sedangkan di waktu bersamaan Tracy yang keluar dari ruangan melihat adegan ini. Sudah lama sekali ia tak pernah melihat Daniel selembut dan seperti seperhatian itu terhadap wanita lain. Dulu ketika Linda dan Victoria berada di sisinya, walaupun ia murka tetapi ia tak pernah cemburu karena ia tahu Daniel sama sekali tidak mencintai mereka. Tetapi sekarang berbeda. Pelindungan Daniel terhadap Friska bukanlah palsu. Punggungnya yang tinggi dan ramping masih tampak familiar. Saking familiarnya telah terukir di dalam benaknya. Di bawah cahaya remang-remang ia dapat langsung mengenali punggung itu. Tetapi hari ini ia malah sedang merangkul wanita lain. "Rian!" Naomi tiba-tiba berteriak marah. Rian terkejut hingga tubuhnya bergidik. Ia menoleh dan berpapasan dengan tatapan tajam Naomi. Ia ketakutan hingga wajahnya memucat, lalu lekas menepuk-nepuk punggung tangan Daniel. Presiden Daniel." Reaksi Rian ini seperti sedang tertangkap basah karena mencuri hatinya. Panik sekali, namun jelas-jelas ia tak bersalah. Sebaliknya Daniel yang sebagai pemeran utamanya malah tampak sangat tenang. Ia merangkul Friska sambil membalikkan badan dan menatap Tracy dengan tenang. "Kebetulan sekali." Friska agak terkejut mendengar 2 kata ini. Ucapannya seolah Daniel kemari bukan untuk mencari Tracy, melainkan tak sengaja bertemu dengannya. "Benar sekali, sungguh kebetulan." Dalam sekejap, Tracy kembali ke ekspresi dingin dan tenangnya. Ujung bibirnya menyunggingkan senyuman. Mata Tracy menyapu wajah Daniel lalu berhenti di wajah Friska. "Nona Friska, kita bertemu lagi." "Benar." Friska dengan cepat bereaksi. Ada senyuman lembut di wajahnya. Ia memandang Tracy dengan ramah. "Barusan kita baru minum teh. Tak disangka bertemu lagi di sini. Padahal sudah janji akan mengajakmu minum. Tampaknya tidak perlu aku traktir lagi." Tracy memandang Daniel dengan dalam dan berkata dengan lapang dada,
Selamat bersenang-senang, aku pergi dulu. Setelah bicara, Tracy membalikan badan hendak pergi. Naomi memelototi Ryan dengan murka lalu lekas mengikuti Tracy. Baru datang, sudah mau pergi. Daniel bicara menghadap punggung Tracy. Tidak duduk dan minum bersama sejenak. Hati Tracy seperti terbakar, tetapi ia tetap menyunggingkan senyuman, menoleh dan berkata, "Tidak mengganggu waktu indah kalian." Lalu ia meninggalkan tempat itu dengan anggun. Daniel menatap punggung Tracy dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi muram. Ia mengira hal ini bisa membuatnya marah. Melihat ekspresi amarah, cemburu, dan kesalnya, setidaknya bisa membuktikan bahwa di dalam hatinya masih ada dirinya. Tapi ekspresinya terlalu tenang. Melihat dia melindungi Friska, Tracy tetap tidak bereaksi. Melihatnya memeluk Friska, ia juga masih menyapanya dengan murah hati dan mengobrol dengannya. Bahkan saat ia sengaja memprovokasinya, dia juga menjawab dengan sangat santai dan tampak tidak tergerak. Daniel awalnya ingin memprovokasi Tracy, tapi sekarang malah dia yang terprovokasi olehnya. Api membara di hati Daniel. Ia ingin mencabik-cabik wanita itu, tapi dia menahan diri. Dia tidak boleh menampilkan amarahnya karena seolah-olah dia benar-benar ingin Tracy cemburu. Apa yang tidak mampu dilakukan? Dari awal sampai akhir ia tidak pernah mengkhianatinya secara emosional. Tidak perlu apa yang terjadi, ia tetap pada niat awalnya dan terus menunggunya. Sebaliknya Tracy lah yang mengkhianati cinta mereka dan pernah hidup bersama dengan duka. Dia sudah tidak lagi memperhitungkannya, tapi Tracy tetap dingin terhadapnya. Ini menunjukkan di hatinya sama sekali tidak ada dirinya lagi. Mungkin dari awal dia sudah tidak lagi mencintainya. Sedangkan saat ini setiap Tracy melangkah, dia mengingatkan dirinya sendiri agar jangan marah, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti melangkah. Dia ingin membuat wanita itu marah, tapi wanita itu telah menjadi gagah dan murah hati. Sampah. Naomi sangat marah hingga berkata kasar. Ini adalah mantra yang selalu diucapkan Paula. Dulu Naomi selalu mendidiknya, bilang dia tidak beradab jika berkata-kata seperti itu. Sedangkan sekarang dia sendiri juga memaki. Siapa yang kamu maki? Tracy menatapnya dengan tidak senang. Tentu saja itu adalah Ryan. Naomi otomatis tidak berani memaki Daniel. Tidak peduli bagaimanapun, dia tetaplah ayah dari anak Tracy. Jadi dia hanya bisa melampiaskannya pada Ryan. Apa salah Ryan hingga kamu memakinya seperti ini? Tracy tersenyum. Tadi kamu meraung, dia kaget setengah mati. Nona Tracy. Naomi melihat senyum terpaksa Tracy dan tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Ada apa dengan Nona? Nona ditindas seperti ini. Apa sama sekali tidak peduli? Ditindas? Siapa yang menindasku? Tracy bertanya balik. Friska Amberson itu jelas-jelas sengaja melakukannya. Naomi berkata dengan marah. Pertama, dia sengaja mengundang Anda bertemu dan kemudian membawa Tuan Daniel ke sini untuk menunjukkan keintiman mereka di hadapan Anda. Dia sengaja memprovokasi Anda dan mendominasi. Tidak bisa dibilang dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Meskipun sengaja, perlu kerja sama Daniel, kata Tracy santai. Menurutku, dia tidak bodoh dan tidak akan rela dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin justru sebaliknya, dia sengaja membawa Friska untuk menunjukkan keintiman mereka di hadapanku dan sengaja memprovokasiku. Hah? Naomi tertegun sejenak. Perkataan Anda terdengar masuk akal juga. Jika Tuan Daniel benar-benar sengaja memprovokasi Anda, berarti di dalam hatinya masih ada Anda dan dia berharap mendapatkan reaksi Anda. Reaksi? Reaksi apa? Tracy mencibir. Memangnya aku harus melawannya seperti wanita jalang yang galak? Ini... Naomi terdiam sesaat.
Tidak masalah siapa yang memanfaatkan, siapa yang memprovokasiku, aku tidak peduli. Tracy menghela nafas. Sekarang, bahkan kelangsungan hidup kita pun bermasalah. Untuk apa memikirkan tentang percintaan ini? Membosankan. Iya juga, Naomi memandangnya dengan sedih. Sekarang, keberadaan Tuan Lorenzo tidak diketahui. Keluarga Moore sedang tidak stabil dan satu-satunya proyek yang kita investasikan masih ingin disingkirkan oleh orang lain. Di saat seperti ini, memang... Sudahlah, kita pulang saja. Tracy tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Naomi tidak berani berkata lagi, pergi mencari tukang parkir untuk mengambil kunci mobil dan pergi bersama Tracy. Setelah menemui tabib Hansen besok, kembalikan mobil pada keluarga Wellens. Tracy mendesak. Setelah mengantar tabib Hansen, kamu harus benar-benar jaga jarak dengan mereka. Mengerti?